Baik, kembali lagi di channel Bapak, yaitu di channel Dunia Pendidikan SD. Di sini Bapak akan mengajarkan anak-anak pelajaran matematika untuk anak-anak kelas 4, itu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, kemarin Bapak sudah sempat buat video tentang pecahan dan pecahan senilai. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham tentang apa yang Bapak kemarin ajarkan. Sekarang coba perhatikan baik-baik tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, perhatikan gambar ini. Itu ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua, yang disebut dengan setengah, dan sebelahnya adalah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, yang disebut dengan 1/4. Nah, mana bagian yang paling besar? Nah, coba perhatikan baik-baik. Itu ada pecahan setengah dan pecahan 1/4. Nah, coba anak-anak perhatikan mana yang bagiannya paling besar, setengah apa 1/4. Anak bisa memperhatikan gambarnya baik-baik. Jadi yang paling besar itu adalah setengah, lebih besar daripada 1/4. Nah, perhatikan sekarang gambar yang kedua, sama juga ada sebuah pizza yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang paling atas itu yang dinamakan 1/2, dan yang paling bawah itu pizzanya dibagi menjadi 4, yang disebut dengan 1/4. Nah, sekarang kita coba bandingkan bagian pizza tersebut, pizza yang dibagi dengan 2 bagian dan pizza yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kita coba bandingkan sekarang. Bagaimanakah caranya? Itu ada pecahan 1/4, artinya pizza itu dibagi menjadi 4, dan ada pecahan 1/2, artinya pizza itu dibagi menjadi 2. Nah, bagaimanakah cara kita membandingkan? Coba perhatikan baik-baik. Mana yang paling besar? Dilihat dari bagian pizza tersebut, mana yang lebih besar? Jadi 1/4 itu kurang dari 1/2. Jadi bagian yang paling besar adalah 1/2. Jadi anak-anak bisa melihat bagian pizza tersebut mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi 1/4 itulah kurang dari setengah. Kita akan mempelajari simbol membandingkan pecahan, yaitu bisa diperhatikan gambar yang paling atas itu adalah simbol dari lebih dari, gambar yang di bawahnya adalah simbol dari kurang dari. Jadi yang paling bawah itu simbol yang bernama sama dengan. Itulah simbol-simbol dalam membandingkan pecahan. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita supaya kita tahu mana yang disebut simbol kurang dari dan mana yang disebut simbol lebih dari? Bagaimanakah cara kita supaya kita bisa paham yang mana disebut simbol lebih dari dan yang mana disebut simbol kurang dari? Itu dengan cara memberikan garis vertikal di depannya sehingga mirip seperti huruf B. Jadi huruf B itu artinya besar. Jadi kita bisa memberikan nama lebih besar, hingga kita paham ya dengan cara. Terus yang di bawahnya itu dengan cara memberikan sama juga, memberikan garis di vertikal di depannya sehingga membentuk huruf K, sehingga kita bisa membaca kecil atau lebih kecil. Nah, begitu caranya kita supaya bisa mengetahui dan membedakan lambang dari simbol membandingkan pecahan dengan cara memberikan tanda garis vertikal di depannya.
Sekarang contoh, Bapak akan memberikan contoh cara membandingkan pecahan. Jadi tolong perhatikan baik-baik, itu ada pecahan 1/5. Itu dibandingkan dengan pecahan 2/5. Coba perhatikan. Jadi ada pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan, mana yang sama angkanya, pembilang apa penyebutnya? Jadi yang sama angkanya itu adalah penyebutnya, sama itu 5 dan 5, sehingga anak-anak cuman memperhatikan pembilangnya. Itu ada pembilang yang angka 1 dan pembilang angka 2. Mana yang lebih besar, 1 apa 2? Nah, sehingga pilih pembilang yang angkanya paling besar, sehingga arah dari simbol membandingkan pecahan mengarah kepada angka yang paling besar. Dan supaya anak-anak ingat, bisa membacanya, ingat isi garis vertikal di depannya, sehingga bisa dibaca 1/5 lebih kecil daripada 2/5. Terus contoh yang kedua, tadi contohnya yang penyebutnya sama. Sekarang pecahan yang pembilangnya sama, itu pecahan 3/7 dan pecahan 3/5. Jadi sekarang pembilangnya yang sama, yaitu sama-sama 3. Bagaimanakah cara kita membandingkan? Kita melihat penyebutnya. Jadi pilih penyebut yang kecil angkanya. Jadi mana penyebutnya yang paling kecil, 7 apa 5? Jadi 5, sehingga arah dari simbol membandingkan pecahannya mengarah kepada penyebut yang lebih kecil angkanya. Bagaimanakah cara kita membaca? Sama juga dengan memberikan garis vertikal di depannya, sehingga bisa dibaca 3/7 lebih kecil daripada 3/5. Tadi Bapak sudah jelaskan cara membandingkan pecahan dengan penyebutnya yang sama dan pembilangnya yang sama. Nah, Bapak lanjutkan ke contoh yang ketiga. Bagaimanakah cara membandingkan pecahan pada pecahan yang penyebut dan pembilangnya berbeda, seperti pecahan berikut 2/4 dan 3/5. Bagaimanakah caranya membandingkan? Coba perhatikan baik-baik. Di sini tidak ada angkanya yang sama, semua angkanya berbeda. Perhatikan, itu kita langkah yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita membandingkannya. Yang anak-anak perlu lihat di sini adalah lihat penyebutnya. Jadi penyebutnya itu ada 4 dan 5, sehingga kita bisa, bagaimana caranya? Itu dengan mengalihkan penyebut dengan pembilang. Hasilnya buat di bawahnya, sehingga 4 kali 3 itu adalah 12. Terus penyebut yang 5 dikalikan dengan pembilang yang 2, hasilnya buat di bawahnya, sehingga menghasilkan 5 kali 2 itu adalah 10, sehingga ada angka 10 dan 12. Di antara 10 dan 12 manakah yang paling besar? Coba kita bandingkan. 2/4 berbanding 3/5, manakah yang paling besar? 2/4 punya 10, 3/5 itu adalah punya 12, sehingga arahnya adalah ke 3/5, sehingga simbolnya seperti ini. Anda bisa baca 2/4 lebih kecil daripada 3/5. Begitulah cara mencari jika pecahan itu berbeda. Itulah penjelasan Bapak tentang cara membandingkan pecahan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan anak-anak bisa mengerti dan bisa paham dan membedakan dari simbol-simbol cara membandingkan pecahan dengan baik dan benar. Sekarang Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang mengurutkan pecahan. Nah, bagaimanakah caranya mengurutkan pecahan?
Coba sekarang kembali perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan baik-baik supaya anak-anak bisa mengurutkan pecahan dari yang lebih kecil ke lebih besar dan yang dari lebih besar ke lebih yang kecil. Perhatikan contohnya, itu mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Itu dari pecahan yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Itu ada pecahan 3/4, 2/4, dan 1/4. Jadi yang sama itu adalah penyebutnya. Bisa diperhatikan, jadi penyebutnya yang sama itu semuanya 4 penyebutnya, sehingga kita mudah untuk mengerjakan, tinggal melihat pembilangnya saja. Kalau kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan yang terbesar, jadi lihat pembilangnya yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Itulah 1/4. Terus setelah 1/4 mana lagi pembilangnya? Yang paling kecil 2, setelah 1 adalah 2, sehingga 2/4, dan yang terakhir adalah 3/4. Nah, begitulah caranya mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Kita tinggal melihat pembilangnya saja. Mana yang lebih kecil itu yang dibuat paling pertama dan seterusnya. Nah, sekarang contoh yang kedua, mengurutkan pecahan dari pecahan yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Sama juga kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya, mana angka yang paling besar di antara 1 dan 2 dan 3. Yang paling besar adalah 3/4 dibuat pertama, setelah itu adalah 2/4, dan yang terakhir kita buat 1/4. Nah, itu adalah cara kita mengurutkan pecahan dari pecahan terbesar ke pecahan yang lebih kecil. Yang mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Bagaimanakah caranya? Itu ada pecahan 1/10, 2/5, dan 1/2. Itu semuanya penyebutnya berbeda. Bagaimanakah caranya mengurutkan? Itu dengan kita melihat penyebut yang paling besar, itu 10. Kita semuanya jadikan penyebutnya menjadi 10. 5 dijadikan 10 bisa? Bisa. Itu kali 2 dijadikan 10 bisa? Bisa. Itu dikalikan 5. Karena kita menggunakan penyebut 10, jadi kita buat 1/10 dulu. Dan 2/5 kita samakan penyebutnya, itu sama-sama dikali menjadi 2/2, sehingga mendapatkan hasil 4/10. Di 4/10 nya kita buat di bawah 2/5, itu 4/10. Nah, sekarang 1/2 kita samakan juga supaya penyebutnya menjadi 10, itu sama-sama dibagi 5. Di 5/5 sama dengan 1 kali 5 itu adalah 5, 2 kali 5 10, sehingga kita buat di bawah 2. 1/2 itu 5/10. Nah, bagaimanakah cara kita mengurutkan? Sekarang sudah sama penyebutnya, semua penyebutnya itu sudah menjadi 10, yaitu 1/10, 4/10, dan 5/10. Bagaimanakah cara kita untuk mengurutkan? Itu sudah kelihatan ya, tinggal melihat pembilangnya. Kalau mengurutkan dari yang kecil ke yang terbesar, kita buat dulu pembilangnya yang paling kecil. Itu mana pembilangnya yang paling kecil? Perhatikan, itu adalah 1/10. Setelah itu 4/10, dan yang terakhir 5/10. Itu kita urutkan pecahan tersebut dari pecahan yang terkecil
ke yang terbesar. Nah, sekarang pecahan yang terbesar ke terkecil, itu kita tinggal melihat pembilangnya yang paling besar. Itu 5/10, terus 4/10, dan 1/10 itu adalah mengurutkan pecahan dari pecahan yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Nah, begitulah caranya mengurutkan. Jika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya supaya menjadi sama. Nah, sekian pembelajaran yang Bapak berikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak ajarkan Nana bisa mengerti tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Semoga video dari Bapak ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti, khususnya untuk anak-anak kelas 4. Tetap semangat belajar.